Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Tia Artamivia Arindita, NIM 1805580064, kelas B1 Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tia Artamivia Arindita, NIM 1805520064, kelas B1, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar audit 560 mengenai peristiwa kemudian. Untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Dosen Arif Himawan Dwi Nugroho. Audio Jungle. Di sini ada 5 agenda yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga definisi, yang keempat ketentuan, sedangkan yang kelima mengenai materi penerapan dan penjelasan lainnya. Ada berapa sih materi peristiwa kemudian? Yaitu ada 5 materi yang akan saya bahas di sini. Yaitu pertama mengenai ruang lingkup peristiwa kemudian, yang kedua definisi peristiwa kemudian, yang ketiga peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Sedangkan yang keempat, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan.
Sedangkan yang terakhir atau kelima yaitu mengenai fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan yang diterbitkan. Nah, di sini yang pertama kali akan saya bahas yaitu mengenai standar audit 560 peristiwa kemudian mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada 3 macam. Yang pertama mengenai ruang lingkup, sedangkan yang kedua peristiwa kemudian, sedangkan yang ketiga mengenai tanggal efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup standar audit 560. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang akan saya bahas yang kedua mengenai peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa, yaitu yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Sedangkan yang kedua, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas pelaporan dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Yang ketiga atau slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggal efektif. SA atau standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten, atau tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Agenda yang kedua pada SA 560 peristiwa kemudian yaitu mengenai tujuan. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sedangkan yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Yang agenda yang ketiga yaitu mengenai definisi.
Definisi. Untuk tujuan SA atau standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan itu adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Sedangkan yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Apa sih tanggal pengesahan laporan keuangan? Tanggal pengesahan laporan keuangan itu adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan. Sedangkan yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor itu sendiri adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA atau standar audit 700. Definisi selanjutnya yang keempat yaitu mengenai tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan itu adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima mengenai peristiwa kemudian. Apa sih peristiwa kemudian itu? Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Agenda yang keempat yaitu mengenai ketentuan pada standar audit 560 peristiwa kemudian. Pada standar audit atau SA 560 peristiwa kemudian ada ketentuan. Ketentuan itu tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor. Sedangkan yang kedua mengenai fakta diketahui setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan. Sedangkan yang ketiga yaitu fakta diketahui auditor setelah laporan keuangan itu diterbitkan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua yaitu yang saya akan bahas mengenai peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup
periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang A, memperoleh pemahaman tentang prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Sedangkan yang B, meminta keterangan dari manajemen. Sedangkan yang C, membaca risalah rapat. Sedangkan yang D, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Audio Jungle. Selanjutnya yang masih mencakup peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, Audio Jungle. yaitu auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 ayat 7, yaitu auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 5803 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan Audio Jungle. keuangan diterbitkan. Apabila auditor menemukan sebuah Audio fakta yang menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya sebelum tanggal laporan itu diterbitkan, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan apabila jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sedangkan yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan Audio Jungle. jika relevan demikian. Sedangkan yang ketiga, meminta keterangan bahwa bagaimana manajemen akan memerlukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya masih mencakup yang kedua, yaitu mengenai fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan itu diterbitkan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus, yaitu yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Sedangkan yang kedua, Audio Jungle. kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, memperluas prosedur audit
disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai dengan tanggal laporan auditor baru. Lalu, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada persetujuan atas perubahan laporan. Ini masih berhubungan dengan yang kedua. Bila mana peraturan perundang-undang atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk menggunakan prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti di atas ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 7055 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah peletakan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Yang ketiga, mengenai fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun,
Jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Apabila manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus, yaitu yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, yang akan dilakukan yaitu yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebabkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Sedangkan yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang terakhir, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau diserahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan-alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelum dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. 6 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan peletakan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Materi yang terakhir atau materi yang kelima, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan penjelasan lainnya
termasuk dalam SA atau standar audit peristiwa kemudian. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai penjelasan lainnya yaitu mereview atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca SAS 1 Codification of Statement on Auditing Standard AU 560 menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, sedangkan yang kedua terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Di sini ada jenis peristiwa. Jenis peristiwa kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada jenis pertama sama jenis kedua. Jenis pertama yaitu memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan memengaruhi estimasi yang inherent dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan yang jenis kedua yaitu memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Pada slide selanjutnya sudah saya jelaskan mengenai dua jenis peristiwa. Di sini ada contoh yang bersangkutan dengan dua jenis peristiwa kemudian tersebut, yaitu yang jenis pertama atau jenis ke-1, realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Sedangkan yang kedua, penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dari jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Sedangkan contoh jenis yang kedua yaitu mengenai penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa. Lalu mengenai pembelian suatu perusahaan. Dan yang terakhir contohnya seperti kerugian dari bencana akibat kebakaran atau kebanjiran. Pada slide selanjutnya saya akan berikan contoh kasus dua jenis peristiwa kemudian. Asumsikan bahwa sebuah pelanggan besar jatuh bangkrut pada tanggal 1 Februari 2021 dan klien menganggap saldo pelanggan itu tidak dapat ditagih semuanya ketika membuat estimasi atas piutang yang mungkin tak tertagih. Pada pelaporannya per 31 Desember 2021, jika setiap melakukan review atas peristiwa kemudian, auditor harus menentukan bahwa kebangkrutan terjadi akibat memburuknya posisi keuangan pelanggan itu. Tetapi tidak diketahui klien pada tanggal neraca, maka klien harus diminta untuk menyesuaikan laporan per 31 Desember 2021. Di pihak lain, jika auditor menentukan bahwa pelanggan itu secara keuangan berada pada kondisi yang baik pada tanggal 31 Desember 2021 dan kebangkrutannya disebabkan oleh kebakaran atau bencana serupa yang terjadi sesudah tanggal neraca, maka hanya pengungkapan atau bisa disebut jenis 2 dalam catatan atas laporan per 31 Desember yang diperlukan. Lazimnya, peristiwa jenis 1 memerlukan penyesuaian karena
Biasanya hal itu merupakan kondisi yang telah terakumulasi selama waktu yang panjang. Prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini kemudian dapat dilaksanakan dalam 2 cara berikut. Yang pertama, mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat. Sedangkan yang kedua, melaksanakan prosedur audit berikut yang ditetapkan dalam AU 560 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan. Berikut ini ada beberapa yang termasuk dalam penerapan dalam AU 560.12. Ya, pertama, membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia serta membandingkan dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dengan situasi-situasi itu. Yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi yang mengenai setiap kewajiban kontingent atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan. Lalu, setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Sedangkan yang berikutnya, status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan, atau tidak konklusif. Dengan berikutnya, apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca? Lanjutan dalam AU 560.12. Yang ketiga, membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komitmen lainnya yang sesuai. Sedangkan yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Sedangkan yang kelima, mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatannya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Sedangkan yang terakhir atau yang keenam, melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai masa pandemi COVID-19. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Sekian presentasi dan video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Di saat pandemi seperti ini, kita harus saling jaga jarak, jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu patuhi protokol kesehatan, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.